Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini bertemu kembali para pemirsa Cendekia TV pada program Cendekia Juara yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah dibersamai oleh seorang narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Laili Kadarsih, SPD MPD. Beliau sebagai konselor dan guru BK di SMP Islam Cendekia Cianjur. Bu Laili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Kebetulan memang kita pada program kali ini akan membahas tentang parenting, Bu ya. Tentang parenting, spesifiknya kita akan bahas terkait dengan toxic parenting ya. Toxic parenting itu kayaknya insya Allah bagi para pemirsa sekalian yang terus akan menyimak, kita akan mendapatkan banyak manfaat dari parenting hari ini atau dari program ini, sehingga nanti kita akan banyak tahu tentang toxic parenting. Nah, sesi pertama ini kita akan sampaikan nanti oleh Pak narasumber apa itu yang dimaksud dengan toxic parenting itu sendiri, Bu. Karena memang mungkin ini masih awam kayaknya ya. Orang tua masih kayaknya masih asing dengan arti toxic parenting itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau toxic parentingnya istilahnya ya belum banyak begitu didengar gitu, tapi sebenarnya toxic parenting ini sudah terjadi sejak lama gitu. Istilahnya pun sebetulnya sudah ada sejak lama. Nah, hanya untuk bagaimana sih toxic parenting itu? Jadi toxic itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Jadi toxic parent berarti orang tua yang menerapkan mengkondisikan pola asuh yang tidak berpihak kepada kenyamanan anak. Itu termasuk ke toxic parenting. Mungkin secara nggak sadar kita merasa bahwa kita sudah berusaha yang terbaik untuk anak gitu ya, tapi kita lupa gitu untuk memperhatikan apa yang anak rasakan. Nah, jadi ketika orang tua tidak menyadari dengan apa yang anak butuhkan secara psikis dan dia terus menekan kepada anak, itu termasuk ke dalam toxic parenting. Oh gitu ya. Berarti memang toxic parenting itu bisa dilakukan dengan tidak sadar ya, Bu, oleh masing-masing orang tua ya? Iya, benar gitu. Jadi nggak ada, kadang-kadang orang tua itu tidak sadar bahwa itu termasuk pada kategori toxic parenting gitu ya? Iya. Oh gitu. Iya. Baik, mungkin itu untuk pengertiannya lebih kepada itu ya, Bu ya, tadi ya, bahwa toxic parenting itu lebih kepada tidak melihat kenyamanan anak ya. Betul. Salah satunya. Nah, kalau dari sisi toxic parenting itu kita bisa ketahui nggak sih, Bu, ciri-cirinya toxic parenting itu, agar nih pemirsa orang tua semuanya tidak melakukan hal-hal tersebut. Oh, ini ada nih ciri-ciri jadi tidak dilakukan gitu, Bu ya. Iya, benar. Nah, ya. boleh itu ciri-cirinya kita sampaikan, Ibu? Iya. Jadi misalnya gini, ketika anak melakukan kesalahan, misalnya, nak minta tolong nih bawain piring ke belakang, terus anak tuh lama, mau ngerjain tuh lama. Betul. Jadi tidak langsung begitu orang tuanya Sigap minta, gitu ya? dia langsung lakukan gitu ya. Nah, sementara orang tua tuh kan fokusnya tidak hanya kepada anak, tapi ada pekerjaan lain yang lebih antri yang ingin dilakukan gitu. Betul. Akhirnya ketika anak lama mengerjakan, akhirnya orang tua menjadi, ayo dong cepet gitu ya. Jadi bersikap nadanya tinggi gitu ya, bahasanya sudah mulai suruh gitu ya, menyuruh. Nah, itu sebetulnya contoh-contoh ya perilaku yang tidak kita sadari, tapi itu sebetulnya sudah memberikan dampak negatif kepada pertumbuhan dan perkembangan psikis anak gitu, sehingga itu bagian dari toxic parenting seperti itu. Nah, betul. jadi kita harus tahu dulu nih persepsi di setiap orang tua itu sebetulnya anak buat Anda itu seperti apa. Jadi ketika para orang tua mendengar kata anak itu persepsinya seperti apa. Jadi kalau persepsinya adalah anak tuh harus nurut sama orang tua, nah ini juga bisa termasuk ke dalam toxic parenting gitu ya. Memang sebaiknya anak menurut gitu, tapi caranya bagaimana supaya anak tuh nurutnya itu bukan karena takut sama orang tua, tapi lebih ke bahwa si anak tuh sadar bahwa saya itu memang harus melakukan itu karena itu yang akan menjadi baik untuk saya. Nah, membuat
mengkondisikan anak supaya sadar ke sana, itu mungkin orang tua sering lupa untuk belajar bagaimana mendekati anak secara psikologis gitu. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Berarti memang toxic parenting ini hampir sering dilakukan kalau seperti itu ya. Karena ciri-cirinya ternyata kesal sedikit, emosi, nada tinggi, ceritanya, instruksi atau menyuruh kepada anak dengan cara-cara yang memang sifatnya semacam instruksi atau perintah ya Bu ya. Betul, iya. Itu salah satu cirinya kali ya. Salah satu Luar cirinya, biasa. Kalau tadi betul. ada pertanyaan Ibu nanya, orang tua, anak buat Anda, buat orang tua itu apa? Mungkin termasuk kategori kriteria di situ ya, bahwa harusnya amanah ya anak itu, Ya, bimbingan, betul. seperti itu mungkin. Ya. Itu idealnya. mungkin Idealnya, ya. betul, Idealnya ya. seperti itu. Ya. Nah, jadi memang ciri-cirinya selain itu apa lagi Bu? Ada ciri-ciri Ya. yang lain yang bisa kita sampaikan ke pemirsa? Iya betul. Nah, bagi orang tua yang punya anak laki-laki nih, khususnya nih ya, jadi kadang persepsi di kebanyakan orang tua bahwa anak-anak laki-laki itu katanya susah diatur gitu ya. Itu kan sudah persepsi sebetulnya, itu ketika orang tua mengatakan itu sebetulnya dirinya sendiri itu sedang mensugesti bahwa oh anak laki-laki itu susah diatur, maka jadilah anak itu susah diatur. Jadi Masuk mindset kali Bu ya? masuk mindset, Oh, betul. gitu, Nah, betul. karena keyakinan itu dipengaruhi oleh persepsi. Ketika sudah persepsi diyakini, maka akan terjadi seperti itu, Luar biasa, gitu. Iya. betul. Karena, nah untuk menghindari itu berarti kita harus kenalan dulu ya dengan arti perilaku anak. Karena setiap anak tuh kan unik ya. Jadi buat saya gitu khususnya anak itu tidak ada yang nakal, tidak ada yang membangkang sebenarnya. Karena setiap anak tuh unik dan dia punya ciri khas sendiri. Saya mempola asuh dengan anak si A dengan ke B itu pasti berbeda gitu. Betul. Karena karakternya berbeda gitu. Bahkan kembar pun itu pasti karakternya ada aja yang beda gitu. Bukan berarti sama sekali, bukan berarti sama sama, iya. Jadi kita harus kenalan dulu sama arti perilaku anak. Nah, beberapa hal yang anak lakukan itu memiliki arti tertentu ya. Ada yang artinya dia memang butuh perhatian kita. Jadi kerjaannya cari perhatian terus. Apalagi kalau ada tamu misalnya ya, seperti mengganggu. Betul. Terus ya. Padahal itu mungkin ada sesuatu kejadian yang membuat dia selalu ingin cari perhatian. Nah, itu yang orang tua tuh kadang kurang nggak peka sadar, ya, nggak ngeh gitu, nggak Nggak ngeh ke sana gitu. Nah, kemudian ada juga yang anak memang dia sudah cukup perhatian, tapi ada keinginan yang tidak bisa tersampaikan, mungkin segan, takut gitu ya. Jadi untuk memenuhi keinginannya itu akhirnya diekspresikan lain. Betul. Sehingga orang tua itu punya pengertian bahwa ih anak teh nakal ya ini itu. Nah itu gitu, karena kita belum tahu sih yang dimaksud anak tuh mana. Makanya harus kenalan dulu sama anak. Sama anak. Berarti Iya. kriteria anak itu pertama kali diketahui lebih dahulu ya Bu ya? Iya, harus Jadi diketahui karakter, dulu. kriteria sehingga untuk melaksanakan atau menghindari toxic parent itu kita bisa mengetahui dari situ asalnya ya. Iya, Asal jadi dalam arti penanganan anaknya seperti apa, Betul. karakter anaknya seperti apa. Betul. Karena memang mungkin para pemirsa sekalian kadang-kadang orang tua itu suka, betul tadi yang disampaikan, suka menjas, anak laki-laki mah susah diatur katanya. Jadi itu udah masuk ke mindset orang tuanya, jadi kenyataan Betul. susah diatur gitu Iya, ya. kenyataannya Gitu susah ya. Berarti diatur. kita sudah sampai pada ciri-ciri. Ada lagi Bu ciri-ciri yang lain selain yang tadi kita sudah sampaikan? Kayaknya pemirsa sekalian makin menarik apa yang kita sampaikan sehingga tetap kita ikutin karena memang bahasan kita nanti masih banyak, sehingga narasumber atau Bu Laili nanti bisa menyampaikan lebih luas lagi terkait dengan toxic parenting ini.